Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagelaran MotoGP di sirkuit Mandalika menjadi sorotan dunia. Awalnya, balapan berjalan lancar meski jumlah lap dikurangi menyusul beberapa faktor yang terjadi di lintasan. Namun tiba-tiba cuaca berubah karena hujan mengguyur Mandalika International Street Circuit pada Ahad 20 Maret 2022, sehingga balapan pun harus dihentikan. Yang menarik dan menjadi sorotan adalah kehadiran seorang pawang hujan yang tengah melakukan ritual untuk menghentikan hujan. Lalu bagaimana hukumnya meminta bantuan pawang hujan menurut ajaran Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal faham. Hukum meminta bantuan pawang hujan menurut ajaran Islam. Praktik menggunakan pawang hujan sudah biasa digunakan di sejumlah daerah Indonesia, apalagi saat musim hujan. Beberapa orang yang disebut sebagai pawang hujan akan menggeser atau memindahkan hujan demi kelancaran suatu acara. Adapun untuk menjawab persoalan tadi, menurut Gus Dewa, sebelum menjelaskan hukum meminta tolong kepada pawang hujan, beliau menyampaikan pertanyaan. Sebenarnya adakah orang yang mampu menghentikan hujan atau memindahkan hujan? Tanya beliau. Kan sebenarnya ada nggak orang yang mampu memberhentikan hujan atau memindah hujan, itu ada nggak? Kemudian beliau menjawab seraya untuk menjelaskan kepada audiens bahwa orang yang bisa menghentikan hujan itu ada, tapi dengan izin Allah, dan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah jika Nabi atau Rasul, maka disebut mukjizat. Yang kedua ialah wali. Jika wali disebut karomah. Yang ketiga adalah orang soleh yang ahli ibadah, yang disebut dengan maunah. Dan yang terakhir adalah orang fasik atau orang kafir yang tidak pernah ibadah, lantas dia memiliki kelebihan tersebut, maka disebut istidraj. Nah, adapun hukum meminta tolong kepada pawang hujan itu boleh, asalkan 2 syarat ini terpenuhi. Yang pertama, ia peminta tolong harus meyakini bahwa yang menghentikan hujan tetaplah Allah. Seperti dokter menyembuhkan penyakit, tetap hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Jika ia meyakini bahwa pawang hujan yang menghentikan, maka hukumnya haram atau tidak boleh. Yang kedua, ialah orang yang dimintai tolong harus memenuhi syarat. Minimal ada 3 kriteria. Yang pertama, harus memakai doa yang berupa kalam Allah atau zikir dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang melakukan harus taat kepada Allah, harus sholat. Yang ketiga, orang yang dimintai tolong harus berkeyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi, menurut Gus Dewa, sahabat-sahabat sekalian, meminta tolong kepada pawang hujan hukumnya boleh asalkan syarat-syarat tadi terpenuhi. Namun jika tidak terpenuhi, maka hukumnya haram atau tidak boleh. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.